kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're from my mind, I guess it goes that. But there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No platform, they could break it hard. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Stuck in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6, yaitu metalografi. Di sini kami akan membuat sebuah video presentasi atau video penjelasan tentang materi metalografi untuk melengkapi tugas akhir mata kuliah material teknik di semester ini. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu sebelumnya kita perkenalan dulu. Yang pertama, Hamri Hidayatullah dengan NIM 2233889. Dan yang kedua ada saya Johan Ekstensi Hite dengan NIM 2233821. Dan yang ketiga ada saya Lutfi Hayana Hikmah dengan NIM 2233898. Kemudian teman saya Muhammad Jafran dengan NIM 2233858. baiklah, yang terakhir adalah saya Yuri Laswati dengan NIM 2233872. Mungkin di sini kami akan langsung menjelaskan materinya saja. Dimulai dari yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakangnya yaitu metalografi merupakan cabang ilmu metalurgi yang memfokuskan pada studi struktur mikroskopis dan makroskopis dari logam dan paduan logam. Tujuan utama dari metalografi adalah untuk memahami sifat-sifat fisik, mekanis, dan termal dari materi logam. Melalui analisis metalografi, kita dapat menjelajahi struktur mikromaterial seperti pola distribusi butir, impulsi, dan fasa yang membantu dalam merancang material dengan sifat-sifat tertentu untuk aplikasi tertentu. Next. Apa itu metalografi? Sebelum kita lebih jauh, pasti teman-teman bertanya kan, apa sih itu metalografi? Apa sih itu metalografi kan? Baiklah, di sini metalografi merupakan ilmu yang mempelajari karakteristik struktur dari logam atau paduan. Mikroskop merupakan peralatan yang paling penting untuk mempelajari struktur mikro suatu logam. Mikroskop memungkinkan untuk menghitung ukuran butir, distribusi dari fasa-fasanya, dan impulsi yang memiliki efek yang besar terhadap sifat logam. Fasa adalah suatu kondisi di mana komponen kimianya sama. Struktur mikro adalah suatu struktur yang hanya bisa dilihat dengan bantuan alat. Dalam hal ini, mikroskop optik yang dijadikan sebagai alat dalam pengujian ini. Sedangkan struktur makro adalah suatu struktur yang hanya bisa dilihat dengan cara visual atau kasat mata. Next. Kemudian pemeriksaan metalografi. Pemeriksaan metalografi dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemeriksaan makro dan miro. Pemeriksaan makro itu atau bahasa lainnya macroscopic examination, yang memiliki arti pemeriksaan makro adalah pemeriksaan bahan dengan mata kita secara langsung atau memakai kaca pembesar dengan pembesaran rendah. Kegunaan untuk memeriksa permukaan yang terdapat celah-celah, lubang-lubang pada struktur logam yang sifatnya rapuh. Bentuk-bentuk patah benda uji bekas pengujian mekanis yang selanjutnya dibandingkan dengan beberapa logam menurut bentuk dan strukturnya, antara satu dengan yang lainnya menurut kebutuhannya. Dan yang kedua, pemeriksaan miro atau microscopic examination. Pemeriksaan mikro adalah pemeriksaan bahan logam dan di mana bentuk kristal logam tergolong halus
sehingga diperlukan angka pembesaran lensa mikroskop antara 50 kali sampai 3000 kali atau lebih dengan menggunakan mikroskop industri. Next. Nah, langkah pemeriksaan metalografi itu terbagi menjadi 6 langkah-langkah. Yang pertama, persiapan benda uji. Benda uji itu disiapkan. Dan yang kedua, pemotongan atau cutting. Di sini di mana benda itu dipotong supaya mendapatkan ketentuan yang diinginkan. Dan yang ketiga, pembingkaian atau mounting. Dan yang keempat, penggerindaan. Yang kelima, pemolesan atau polishing. Dan yang keenam, pengetesan atau etching. Next. Metode-metode metalografi. Yang pertama ada metalografi konvensional. Mikroskopi optik menggunakan mikroskop cahaya untuk melihat struktur makroskopis dan mikroskopis dengan perbesaran rendah hingga sedang. Pewarnaan. Penggunaan pewarna khusus untuk menonjolkan batas butir dan fasa pada struktur mikro. Metalografis elektron. Mikroskopi elektron transmisi atau TEM menggunakan elektron untuk membentuk gambar mikrostruktur internal dengan sampel dengan gambar mikrostruktur internal sampel dengan resolusi tinggi. Mikroskopi elektron pemindai SEM memberikan gambaran permukaan sampel dengan resolusi tinggi. Metalografi 3 dimensi menciptakan gambar 3 dimensi struktur mikro pada tingkat nanometer menggunakan teknik pemindaian berbasis elektron. Metode-metode metalografi. Metalografi termal dilakukan pada suhu tinggi untuk memahami perubahan struktur mikro selama proses pemanasan atau perlakuan panas. Metalografi dingin atau cold metalografi melibatkan pengamatan struktur pada suhu rendah, terutama untuk material yang digunakan dalam kondisi beku. Metalografi digital menggunakan perangkat lunak untuk analisis gambar mikrostruktur secara kuantitatif, seperti pengukuran-ukuran butir dan distribusi fasa. Oke, selanjutnya Lanjutin. masuk yang ke-7. Metalografi terkomputerisasi. Analisis computer aided image analysis, menggunakan algoritma komputer untuk menganalisis struktur mikro secara otomatis. Yang ke-8 yaitu metalografi non-destruktif. Yang pertama, ultrasonik menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengamati struktur internal sampel tanpa merusaknya. Yang kedua, pemeriksaan radiografi menggunakan radiasi untuk mendeteksi dan mengamati cacat atau struktur internal pada logam. Yang ke-9, metalografi in situ mengamati perubahan struktur mikro secara real time menggunakan mikroskop elektron pemindai. Next. Dan masuk ke yang ke-10 yaitu metalografi X-ray, digunakan untuk menganalisis struktur kristal material dengan mengukur pola difraksi sinar X yang diterima pada sampel. Yang ke-11, metalografi positron, spektroskopi positron annihilation atau disingkat dengan PAS, menggunakan positron untuk memahami distribusi kekosongan dan cacat pada tingkat atom. Pran, jangan banyak nonton buku boy, Pran. Yaitu kegunaan metalografi. Kegunaan metalografi itu terdiri dari beberapa kegunaan. Yang pertama itu untuk pemahaman struktur mikroskopis. Yang kedua, optimasi proses manufaktur. Yang ketiga, kontrol kualitas produk. Yang keempat, pengembangan material produk. Yang kelima, perbaikan dan analisis kegagalan. Yang keenam, karakterisasi material untuk desain. Yang ketujuh, pengendalian perlakuan panas. Yang kedelapan, analisis non-destruktif. Dan yang terakhir itu untuk pemahaman dasar ilmiah. Next. Macam-macam alat uji dari metalografi. Di antaranya yang pertama itu cutting machine, yaitu untuk memotong. Yang kedua mounting press.
yang ketiga grinder dan polisher, yang keempat itu optical analysis, dan yang terakhir itu hardness tester untuk mengecek kekerasan. Kesimpulannya, metalografi memiliki peran vital dalam berbagai aspek industri, mulai dari pengembangan material hingga kontrol kualitas produk. Berbagai metode dan alat uji metalografi memberikan kemampuan untuk memahami struktur mikro material logam, memungkinkan inovasi, peningkatan efisiensi produksi, dan analisis kegagalan yang akurat. Oleh karena itu, penggunaan metalografi di berbagai industri sangat diperlukan untuk memastikan kualitas dan kinerja optimal dari material logam dan paduan logam.
teman-teman, mungkin sekian video penjelasan atau presentasi dari kami. Kurang lebih atau ada yang salah mungkin dalam penyampaian di video, kami mohon maaf. Namanya juga kita sama-sama belajar kan di sini. Baiklah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah paling keren dah.